Halo umat Kristen, apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita share lagi ya dengan gambar yang ada di depan. Judulnya adalah mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita sebenarnya? Nah, dalam gambar di depan ini kita akan menerangkan berurutan dari atas sampai ke bawah. Oke? Yang pertama kita terangkan adalah berapa Tuhan kita? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Tuhan kita adalah 1. Ya, Tuhan kita adalah 1. Itu ditulis dalam Markus 12 ayat 29. Dikatakan di sana bahwa Tuhan kita itu Esa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita itu Esa. Bukan 2, bukan 3. Bukan 4, bukan 5, tapi Esa. 1. Yang kedua adalah untuk menjawab siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang saya tulis dalam warna putih. Itu menurut Matius 28 ayat 19. Kemudian yang warna kuning, Bapa dan Firman dan Roh Kudus. Itu menurut Yohanes 1 ayat 1. Anak dalam warna yang putih itu sama dengan firman pada tulisan yang kuning. Itu sama artinya. Hanya beda dalam penulisannya. Yang satu dalam Matius 28 ayat 19, yang satu dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau Bapa dan Firman dan Roh Kudus, itulah awal segala sesuatu. Sebelum jagat raya ada, sebelum bumi ada, sebelum matahari, bintang, laut, manusia ada, yang ada hanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau Bapa dan Firman dan Roh Kudus. Nah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah yang Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir, sumber dari segala sesuatu. Ya, sumber dari segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan menciptakan manusia, menciptakan sorga. Nah, siapa yang berbicara, yang mengaku Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir? Yang bicara itu adalah Yesus Kristus. Bisa kita baca dalam Wahyu 22 ayat 13. Bunyinya begini. Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Jadi, nama Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Kamu harus ingat bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Membacanya adalah Bapa yang memiliki anak atau memiliki firman, dan Bapa itu memiliki Roh Kudus. Itu membacanya sehingga satu, bukan tiga. Oke? Pertanyaannya lagi, apakah kamu bisa mengenal Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu secara kasat mata? Pasti tidak bisa, karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah roh, bukan mempunyai tubuh seperti kita. Dan lagi, Bapa yang memiliki anak atau firman dan memiliki Roh Kudus itu Bapa yang maha besar. Dan itu ditulis di dalam Kisah Rasul 7 ayat 49. Dikatakan di sana, Bapa berkata, "Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku." Jadi kalau langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya, begitu besar Bapa itu, maka manusia tidak bisa mengenalnya. Maka supaya manusia dapat mengenalnya, Bapa harus mengutus anaknya, yaitu mengutus firman-Nya ke dunia, yaitu Kristus. Jadi anak
atau firman yang diutus itu, itulah Kristus. Kristus yang diutus ke bumi mengambil rupa manusia, diberi nama Yesus, menjadi Yesus Kristus. Nama Yesus itu dibawa oleh malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria, sehingga waktu Kristus mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, dia disebut Yesus Kristus. Nah, dari sini sangat penting kita ketahui bahwa Kristus yang mengambil rupa manusia itu disebut Yesus Kristus adalah menyandang nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang Alfa dan Omega, yaitu Yesus Kristus. Itu dikatakannya dalam Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa aku. Artinya Yesus datang menyandang nama Bapa. Menyandang nama Bapa di sorga. Menyandang nama yang Alfa dan Omega, yaitu Yesus Kristus. Kita teruskan. Yohanes 14 ayat 7 ditulis di sana, kalau sudah mengenal Yesus Kristus, sudah mengenal Bapa. Kalau sudah melihat Yesus Kristus, sudah melihat Bapa. Itu dikatakan karena Kristus itu adalah bagian dari Roh Bapa yang diutus ke bumi. Jadi, Bapa itu sendiri. Pada Yohanes 14 ayat 8 dan 9, Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Artinya, aku ini Filipus, aku Bapa, aku sebagian dari Roh Bapa yang diutus ke bumi, aku Kristus, aku Bapa. Ayat 10 dan 11 dikatakan seperti ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya di dalam tubuh jasmaninya Yesus Kristus ada Bapa, yaitu Kristus, yaitu sebagian dari Roh Bapa yang diutus ke bumi. Ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya bahwa Yesus Kristus itulah Bapa. Hanya satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah Bapa dan Anak, yaitu Firman yang diutus ke bumi, yang disebut Kristus, dan Bapa yang memiliki Roh Kudus. Hanya satu Tuhan kita. Jadi saya ulangi dari atas, berapa Tuhan kita? Satu. Siapa Tuhan kita? Yaitu Bapa yang memiliki Anak atau Firman dan Roh Kudus. Karena Bapa itu Roh. Dialah yang Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Namanya Yesus Kristus. Dialah yang menyuruh Kristus ke bumi supaya manusia mengenal Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus menyuruh kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada nama Bapa, bukan? Nama Bapa itu adalah Yesus Kristus. Jadi hanya satu Tuhan kita, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Oke? Salam kasih. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Amin.